Aku sayang dia. Dia sayang aku. Lantas, kenapa sulit sekali rasanya menyatu? Kenapa harus banyak banget perdebatan? Kenapa harus sering banget menyalahkan? Kenapa harus melalui banyak pertengkaran? Kenapa harus saling menyakitkan? Dan kenapa harus meninggalkan dengan pikiran penuh dengan pertanyaan? Aku baru saja mendengar lagu Fiersa Besari yang judulnya Lekas Pulih. Lalu seakan aku mengerti kenapa. Ada liriknya yang mengatakan, kau dan aku membawa kisah masing-masing, bertemu karena sakit berbeda, berjuang untuk sembuh yang sama. Tapi dengan segenggam harapan, tubuh ini mencoba bertahan, namun tak pernah siap berpisah. Sebenarnya, pembicaraan ini sudah sering ada di benakku. Iya, di masa-masa di rumah aja kali ini, aku jadi sering sekali mengajak diriku berbincang. Entah tentang pikiranku, hatiku, ataupun tindakan-tindakan yang harus dilalui, keputusan-keputusan yang harus kuambil walau berat rasanya. Pernah gak sih kalian merasakan masa-masa seperti ini? Entah perdebatan yang tak pernah usai, atau dianya kelihatan baik-baik saja tanpamu, tapi kok kamunya seakan tidak pernah baik-baik saja tanpa dia. Entah teori dari mana, tapi ini yang aku dapat dari hasil perbincanganku dengan diriku. Aku yang terluka cenderung melukai, entah melukai orang lain atau bisa juga melukai diri sendiri. Dia yang terluka juga cenderung melukai, entah tidak sengaja melukai aku atau melukai dirinya. Aku harap ini tidak terjadi padanya. Kamu dan dia sama-sama membawa cerita masa lalu yang berbeda, seakan memaksa untuk saling mengerti kejadian yang telah berlalu dan trauma yang membekas di diri kalian masing-masing. Kamu dan dia seakan membawa luka kalian masing-masing. Kita ibaratkan luka itu pisau ya. Pisau yang kalian bawa tidak disimpan secara hati-hati, maka secara tidak sadar akan menggores dirinya. Kedengarannya kejam, namun itulah yang terjadi. Aku rasa ketika aku mengalami luka, aku menjadi lebih sensitif. Aku cenderung lebih jutek, entah lewat perkataan atau perbuatan, lebih self-focus gitu rasanya. Dan itulah masa-masa aku tidak sadar kalau ada yang tidak beres dalam diriku. Namun aku secara tidak sengaja melukai orang-orang di sekitarku. Atau bisa juga ketika kamu merasa buruk dalam menjalani hidup, kamu selalu menganggap dirimu tidak layak. Kamu selalu merasa kamu rendah. Kamu kehilangan gairah untuk melakukan apa saja. Kamu merasa kamu seperti parasit di hidup orang lain. Dan aku harus bilang, ketika kalian merasa seperti itu adalah saat dimana kalian menyakiti diri kalian sendiri. Ambisi dua orang yang saling menaruh harapan, namun saling menyakitkan, namun tak pernah
siap berpisah. I know, right? I feel you guys. Lantas, apalagi yang membuatmu bertahan? Kamu merasakan kasih sayangnya, namun juga sakit di saat yang bersamaan. Kamu merasakan kehangatannya, namun juga sikap dinginnya di saat yang bersamaan. Kamu merasakan kebaikannya, namun haruskah kukatakan dia juga jahat di saat yang bersamaan? Jadi, sampai kapan? Siapa yang harus terus-terusan minta maaf atas segala yang terjadi? Siapa yang harus bertahan menahan semua ego? Kamu atau dia? Jangan ada di antara kalian, karena itu akan menyakiti diri kalian. Merasa berjuang sendiri pun tak enak, bukan? Lepaskan dia yang mungkin bukan untukmu. Lepaskan dia karena kamu terlalu mencintainya. Kalian harus menjaga perasaan kalian masing-masing. Lepaskan dia. Kasih dia ruang untuk memulihkan dirinya juga. Lepaskan dia. Kasih dirimu ruang untuk memulihkan dirimu. Entah kadang seberapa berusahanya kita mempertahankan, rasanya mundur adalah pilihan yang bijaksana. Bukan karena kita udah gak sayang, tapi pakai cinta dengan bijak. Aku takut kalau kalian paksa untuk terus bertahan, malah akan merusak diri kalian masing-masing. Jangan lakukan itu ya. Mungkin jarang ada yang ngomong manis ke dirimu, tapi aku mau bilang, kamu itu berharga. Kesehatan mentalmu juga tidak kalah berharga. Sembuhkan lukamu dahulu. Maafkan dia yang pernah menyakitimu. Maafkan dia yang pernah melukaimu. Maafkan dia yang pernah pergi tanpa alasan. Maafkan dia yang mungkin tidak sadar mengusirmu. Maafkan dia. Maafkan dia. Maafkan juga dirimu yang pernah begitu hebat bertahan, namun harus diakhiri dengan melepaskannya. Aku yakin, di antara banyak orang yang menyakitimu, Tuhan pasti menitipkanmu pada satu orang baik. Tuhan pasti menaruhmu setidaknya pada satu komunitas yang baik. Mulai sekarang, tanamkan dirimu pada lingkungan yang baik. Rawat dirimu, jaga dirimu. Biarkan dirimu berbuah menjadi buah yang manis dan menarik. Biarkan orang-orang mencoba buah yang kamu tanam. Biarkan positive vibes dalam dirimu dirasakan, bahkan dinikmati banyak orang. Berkembanglah, melangkahlah. Karena hidup tidak melulu tentang masa lalu. Kadang hidup mengenai keputusan untuk menaruh dirimu dalam kebaikan. Untuk dia yang telah melukaimu, ucapkan terima kasih. Karena dia telah membuatmu menjadi pribadi yang kuat. Karena dia, kamu telah berhasil bangkit menjadi pribadi yang dewasa. Lihat dirimu sekarang. Kamu berhasil melewati banyak rintangan dalam dirimu yang tadinya kamu merasa kamu tidak bisa melewati rintangan itu. Lihat sekarang, kamu berhasil. Kamu sampai di titik ini. Kamu berhasil melewati semua yang kamu pikir tidak bisa tadinya. Kamu hebat dan kamu berharga. Lihat dirimu sekarang. Betapa hebatnya kamu bisa sampai di titik ini. Untuk kamu, terima kasih untuk segalanya.
Aku bersyukur pernah menjadi bagian dalam dirimu. Aku bersyukur pernah merasakan kebaikan dan ketulusanmu. Aku bersyukur pernah belajar banyak hal dari dirimu. Aku bersyukur kamu pernah ada di fase kehidupanku. Terima kasih untukmu dariku. Hey, lekas pulih. Aku tak sabar melihat kamu bertumbuh dan berdampak bagi banyak orang. Sekali lagi, lekas pulih. Kita. Karena kalau aku sendiri yang pulih, rasanya terlalu egois.